Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahil nabi wa astaghfirul alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berada di dalam bulan yang mulia, yakni bulannya Allah, yakni bulan Rajab, yang dikatakan Rajab syahrullah wa sa'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab ini adalah bulannya Allah, sementara Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahrul ummati, bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Rajab adalah merupakan bulannya Allah yang sebentar lagi masuk kepada Sya'ban, sebentar lagi setelah itu masuk kepada satu bulan yang ditunggu-tunggu, yakni bulan Ramadan. Lantas apa amalia yang seharusnya kita lakukan? Banyak sekali. Di bulannya Allah, atau dikatakan termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang mulia, itu amalia banyak yang dilipat gandakan oleh Allah. Terutama di bulan Allah ini kita berbanyak istighfar, kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita sadari bahwa tidak ada maksiat atau dosa atau mukhalafah, menentang kepada syariat, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali itu menjadi api yang membakar kepada kita. Dia akan menjadi upas yang akan menyiksa kepada kita. Dia akan menjadi racun yang mematikan, membunuh kepada kita, mensengsarakan kepada kita. Tidak di akhirat saja, bahkan di dunia ada efeknya. Kecuali kita segera berbanyak minta ampun dengan membaca istighfar, atau kita bertaubat. At-taubah bermakna raja', kembali dengan dosa dan maksiat kita jauh kepada Allah. Bertaubat berarti kita kembali lagi berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait masalah taubat, taubat ini adalah perintahnya Allah. Banyak ayat bagaimana Allah berfirman kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Senantiasa hendaknya kalian itu selalu bertaubat ya kepada Allah. Wahai orang-orang mukmin, kenapa? Dengan taubat kalian akan jadi orang yang beruntung. Bahkan status kita berubah total. Dengan melalai, dengan maksiat, menentang Allah, melanggar perintah dan sebagainya daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, membuat kita menjadi aduwullah, musuhnya Allah. Tapi ketika kita bertaubat, berubah status kita menjadi habibullah, kekasihnya Allah. Seperti yang Allah firmankan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai orang yang bertaubat. Kemudian
Masih banyak lagi ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar berharap kepada umatnya ini bertaubat kepada Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahim. Siapa orang yang beramal buruk atau dia zalim kepada diri sendiri, kemudian dia memperbanyak membaca istighfar, maka dia akan temui Allah Subhanahu wa taala zat yang Ghafur Rahim, memaafkan serta merahmati, membelasi. Oleh karena daripada itu wajibnya bagi setiap manusia dia untuk selalu bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Dari semua dosa. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lallahu afrah bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'rihi wa qad adallahu fi ardi fulah. Allah itu lebih suka dengan taubat daripada hambanya, mengalahkan senang dan girangnya salah satu kalian seandainya masuk kepada satu rombongan, melintasi daripada padang pasir yang jauh, yang begitu luas, kemudian Anda jatuh di situ, Anda tertinggal. Bisa dibayangkan padang pasir, ya, tahu padang pasir, sejauh pandangan memata yang ada cuma gundukan pasir. Mungkin gak ada pohon kecuali sedikit, gak ada toko, gak ada apa-apa. Bisa dibayangkan kalau seandainya kita ikut rombongan dan tertinggal di situ, atau bahkan kita bersama onta kita istirahat di tengah padang pasir, kemudian onta itu hilang beserta bekal-bekal kita. Namun setelah itu kita bisa menemukan rombongan atau onta kembali dengan bekal-bekal kita. Pasti perasaan gembira, girang luar biasa. Akan tetapi Allah lebih suka kepada hambanya yang bertaubat melebihi di saat dia kehilangan rombongan kemudian menemukannya. Begitu gambaran bagaimana Allah sangat menginginkan kepada umat ini, kepada hambanya untuk selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadhaqullah Subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah mentertawakan kepada dua lelaki, tertawa terhadap kondisi dua lelaki. Aneh. Anehnya bagaimana? Anehnya satu lelaki ini meninggal membela agama Allah, berarti mati syahid. Setelah itu dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lama yang membunuhnya dia juga masuk surga. Maka lelaki yang pertama takjub, kok bisa ente di sini? Bukankah ente kafir yang telah membunuh saya? Sehingga dengan itu saya menjadi mati syahid dan saya ada di surga. Kenapa kamu juga menyusul saya di surga? Maka dikatakan, benar, kamulah yang akulah yang membunuh kepada kamu. Dan saat itu aku dalam kondisi kafir. Tetapi setelah kamu meninggal, enggak lama saya bertaubat. Kemudian saya Islam, saya bertaubat. Kemudian saya tidak lagi membela orang kafir, saya membela Nabi Muhammad SAW dan saya mati. Perhatikan ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena daripada hal itu, masya Allah, ada satu ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berkenaan dengan Sayyidina Al-Wahsy. Kita tahu ya, Wahsy
Dia adalah yang membunuh Sayyidina Sayyidus Suhada, pemimpinnya orang mati syahid, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi Fathul Makkah, maka dikatakan turun daripada ayat bagaimana mendorong dan memotivasi semua orang itu bertaubat. Maka Wahsy yang mendengar ayat itu, apakah orang yang seperti saya bisa diterima taubatnya? Apa dosa kamu ya Wahsy? Saya telah banyak membunuh. Bahkan di antara yang dibunuh adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dan saya orang yang biasa berzina, dan saya bahkan orang musyrik. Maka turunlah ayat yang dikatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Terangkan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah keterlaluan melampaui batas dosanya. Akan tetapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sekalipun musyrik, sekalipun zina, membunuh dan sebagainya, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Malam yughargir, sebelum nyawa ada dalam kerongkongan, kesempatan taubah, Masya Allah, buka seluas-luasnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah senantiasa akan mengampuni dosa secara totalitas. Akhirnya dengan ayat ini ya dikirimkan kepada Sayyidina Wahsy dan juga para sahabatnya, maka faja'a wa aslama huwa wa ashabuh. Wahsy pun datang kepada Nabi menyatakan Islam dan juga beberapa sahabatnya Wahsy. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa. Seberapapun dosa daripada kita, asal kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, dibuka pintu taubat kita selebar-lebarnya. Oleh karena daripada itu, ya ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap bagaimana kita harus bertobat. Ada satu kisah yang menarik. Dulu ada segerombol komunitas yang hidupnya cuma maksiat dan bermaksiat. Dari minum khamr, berfoya-foya, dan berbagai macam maksiat. Maka suatu ketika, seperti acara sebelumnya, mereka mengundang teman-teman, malam ini kita berpesta. Pesta mereka tidak lepas daripada minuman keras. Maka salah satu daripada pemimpin daripada mereka ahli maksiat ini memanggil salah satu saudara yang lain, dipanggil, kau datang ke sini. Iya, datang. Supaya pesta kita lebih meriah dan menarik, ini ada uang 10 juta, datang ke minimarket, mungkin Alfamart atau sebagainya, toko-toko atau ke pasar, ente belanja makanan yang enak dah, supaya suasana lebih meriah. Berangkat ini orang, bawa uang kurang lebih 10 juta. Nyampe di pasar, aneh, pasar tidak lagi mereka duduk di tempatnya masing-masing, tapi mereka berkumpul di satu lokasi. Ini penduduk pasar berkumpul di satu lokasi. Ada apa ini? Maka ditanya, mereka sedang apa ini? Mengadakan lelang. Ada lelang satu buah semangka. Satu buah semangka ya. Mungkin secara umum harganya berapa? 50.000. Ini dilelang harganya sampai 500.000.
Bahkan ada yang mengatakan, saya siap beli 1 juta. Ada lagi, saya siap 1.500.000. Ada lagi, saya jual juta, saya 3 juta, saya 4 juta. Ini orang yang bawa uang 10 juta, yang ditunggu temennya, yang minum khamr, minum arak ini, dia bingung, ini apa ini keistimewaan semangka ini Pak? Kok sampai lelangannya nyampe kepada harga 3 juta. Dikatakan, tahukah kamu, semangka ini pernah disentuh oleh tangan seseorang yang hidupnya cuma taat kepada Allah. Semangka ini cuma disentuh oleh tangan yang hidupnya taat kepada Allah. Namanya Sayyidina Bishr Al-Hafi. Padahal dulu Al-Bishr Al-Hafi sebelumnya adalah orang yang ahli maksiat. Tapi sekali bertaubah, hidupnya dituangkan untuk taat kepada Allah. Taat dan taat dan taat. Dan semangka ini pernah disentuh sama dia. Sehingga orang yang ada di pasar kepingin ngambil barokah atau kepingin membeli kepada sebuah semangka yang pernah disentuh oleh orang yang hidupnya untuk hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat harganya sampai 3 juta. Oh gitu ya. Kemudian ayo siapa yang berani naik lagi harganya? Ada angkat tangan, saya 4 juta, saya 5 juta. Ini orang tambah penasaran. Dia bawa uang 10 juta. Ketika orang sudah bilang sampai 5 juta, langsung dia maju ke depan, uang 10 juta di depan. Ini saya berani beli 10 juta. Nah, kalau udah 10 juta nggak ada yang mau lagi ya, semangka, paham? Semangka 10 juta. Saya akhirnya dibawa pulang. Dia memenangkan lelang dalam waktu setengah hari. Ya, akhirnya pulang. Temennya semuanya yang ada cuma marah. Bodohnya kamu, kita nunggu dari tadi kamu bawa uang 10 juta untuk beli makanan. Setelah kita tunggu setengah hari, kau justru pulang cuma bawa 1 butir semangka. Apa maksud kamu? Kemana uang yang lain? Maka katanya, ya 10 juta saya belikan untuk semangka ini. Semangka ini 10 juta ini semangka apa? Tahukah kamu? Ini semangka pernah disentuh oleh Bishr Al-Hafi, seorang yang hidupnya dituangkan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa perlunya kita? Yang jelas saya pemenang daripada lelang seluruh penduduk pasar. Maka justru hal itu membuat pemimpin daripada mereka yang ahli maksiat berpikir, gini ya, bagaimana Allah memuliakan kepada orang yang taat kepada Allah hingga benda yang disentuhnya bernilai mahal, hingga benda yang disentuhnya bernilai tinggi. Kok gini Allah cara memuliakan hamba yang Allah cintai? Ini masih di dunia. Lantas bagaimana kalau nanti di akhirat? Maka Masya Allah, setelah itu pemimpin mereka pun mengatakan, kalau gini kita harus segera berhenti daripada aktivitas kita. Mulai daripada zina, minum khamr dan berharap yang diharamkan oleh Allah, kita harus berhenti. Seperti halnya aku memimpin kalian bermaksiat, kalian harus mau saya pimpin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pernah mengatakan, kalau kamu kepengen baca Quran persis seperti diturunkannya, ikuti cara baca daripada Abdullah bin Mas'ud. Dari sini kita lihat, manusia itu diangkat bukan segi fisiknya saja, materi saja, tapi diangkat dengan Islam, ilmu dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud itu pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang mengatakan Abdullah bin Mas'ud seperti bayang-bayang daripada Muhammad. Manusia berdiri selalu bersama dengan bayang-bayangnya. Tidak ada Nabi Muhammad kecuali di situ ada Abdullah bin Mas'ud.
Sehingga setiap ayat yang turun sama Nabi Muhammad disampaikan oleh Nabi Muhammad, Abdullah bin Mas'ud ada hadir dan menghafalkannya. Sehingga beliau mengatakan, tidak ada satu ayat yang turun sama Nabi Muhammad kecuali saya hafal dengan otak saya. Dan saya tahu apa sebab nuzulnya. Saya tahu hadis yang lebih menjelaskan daripada ayat-ayat tersebut dan seterusnya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Padahal daripada segi fisik tingginya cuma setengah dirak, 50 hingga 60 cm saja. Pendek berarti beliau. Sebelumnya nggak bisa makan, kecuali beliau harus mengembala kambing daripada orang kafir Quraisy untuk dapat makan. Dari segi nasab, bukan nasabnya bangsawan dan sebagainya. Tapi setelah Islam, Allah muliakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Saat kita beliau jalan. Ketika beliau jalan, ada sekelompok daripada manusia hidupnya cuma berfoya-foya dengan khamr, dengan lagunya, musiknya. Saat itu ada nyanyian daripada seseorang yang sedang berfoya-foya ini, suaranya begitu empuk. Suaranya begitu enak, merdu sekali. Abdullah bin Mas'ud berkomentar, ini suara bagus kayak gini, kalau seandainya buat baca Quran istimewa ini. Maka di saat dia dengan gitarnya mungkin, dengan alat-alat mabuk dan sebagainya, ada orang bilang kayak gitu, dengar. Tadi kayak ada orang ngomongin saya. Oh iya, siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia ngomong apa tentang saya? Dia katakan, kalau suara indah dan bagusnya kamu dibuat baca Quran, justru itu akan lebih mulia untuk kamu. Maka ternyata ucapan itu menyentuh hatinya. Seketika ketika Allah memasukkan hidayah kepada orang, tersentuh dengan ucapan tersebut, maka alat untuk bermaksud ini langsung dibanting sama dia. Dan kemudian dia menyusul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia mengatakan, ya Abdullah bin Mas'ud, tuntun saya untuk bertaubah kepada Allah. Tuntun saya menangis. Ketika dia menangis pengen bertaubah di hadapan Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga menangis. Sampai bagaimana keduanya saling menangis dan berangkulan. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, anta Habibullah. Hari ini kamu berubah menjadi kekasih Allah. Hari ini kamu berubah menjadi kekasih Allah. Karena Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka sejak saat itu, silalah kita dimadakan, didik saya, tuntun saya bertaubat kepada Allah. Dididik sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Al-Quran, dengan Islam, dengan hadis, dengan sebagainya, sampai akhirnya dia menjadi ulama besar, pakar daripada ilmu. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas selama nyawa belum ada di kerongkongan, masih ada kesempatan bertaubah. Selama matahari belum muncul daripada sebelah barat, masih ada kesempatan bertaubah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu selalu menyudahi daripada yang lampau. Asal kita taubah yang benar, sudah khalas. Oleh karena daripada itu tidak ada kata terlambat sebenarnya. Jangan merasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Sampai dikatakan, perhatikan, di zaman Nabi itu ada seorang lelaki yang bernama Sayyidina Ma'is ibnu Malik. Ma'is ibn Malik ini adalah lelaki yang telah berani berzina di zaman Nabi. Berani berzina. Cuman bedanya kalau sahabat itu gentleman. Sebenarnya orang itu kalau berzina, ini adalah dia nyalai aturan agama. Artinya dia nyalai aturan Allah. Dengan taubah yang bersungguh-sungguh, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia ikrar, mengaku ya kepada seorang pemimpin
maka dia bisa sampai diranjam. Si lelaki ini bukan berarti dia tidak tahu, dia tahu. Dengan taubah nasuh, taubat yang benar-benar, karena syaratnya taubat yang penting apa? Menyesal, berhenti daripada dosa, dan berazam kuat tidak mengulangi daripada itu dosa. Maka sudah diterima oleh Allah. Nabi mengatakan, at-ta'adna dzanbi kama la dzanba alaih. Yang bertaubat daripada dosa seperti enggak punya dosa sama sekali. Namun untuk orang yang memiliki hati yang bangun, seperti dia tidak puas, kecuali dia harus dihukum di dunia supaya tidak lagi dihukum di akhirat. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aqimil had. Ya Rasulullah, zanitu. Ya Rasulullah, saya zina. Nabi tolak ini orang ngomong saya zina, padahal dia muhsan. Apa itu muhsan? Dia zina dalam kondisi sudah pernah berkeluarga. Kalau zina perawan dengan jejaka, maka bukan kategori muhsan. Hukumannya cuma dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun dan seterusnya. Tapi kalau muhsan, dia sudah pernah melakukan sebuah akad nikah yang sah, dia pernah berhubungan, kemudian dia berzina. Apakah saat dia berzina masih bersuami atau beristri atau tidak? Itu masuk kategori muhsan. Maka hukumannya dipendam separuh badan, dilempari batu, nggak boleh besar, nggak boleh kecil, sampai dia meninggal. Ini ada orang ngomong seperti itu kepada Nabi. Cuman maaf ya, meranjam bukan hak masyarakat, tapi hak daripada pemerintah. Kalau meranjam hak masyarakat, nanti Anda sentimen sama seseorang, wah itu zina, ayo diranjam ini. Jadi alat untuk kejahatan nanti. Baik, ini ngomong saya zina ya Rasulullah. Nabi tanya, abi sahibikum majnun. Saudara kami ini gila dah. Kok ngomong saya zina? Apakah gak tahu nanti mau kalau ngomong gitu nanti diranjam? Kata para sahabat, galuh, la ya Rasulullah, dia bukan orang gila. Samu famahu. Coba kau cium mulutnya. Ada bau khamr apa enggak? Tidak ya Rasulullah, dia tidak mabuk. Masya Allah. Kemudian ketika dia mengatakan, saya zina ya Rasulullah, coba saya dihukum. Maka Nabi mengatakan, barangkali kamu cuma menciumnya. Oh enggak ya Rasulullah, saya zina. Barangkali kau cuma memeluknya. Oh enggak, saya zina. Barangkali kau cuma ini. Barangkali Nabi menerangkan 4 kali. Tetap dia mengatakan, ya saya zina, tapi saya zina seterusnya. Tawaran Nabi tadi ada beberapa maksud. Yang pertama, Nabi itu maksudnya, kalau kau zina, itu dosa antara kamu dengan Allah. Berarti tutup taubah yang benar diampuni sama Allah. Yang kedua, Nabi mengatakan 4 kali, tetap dia mengatakan saya zina, itu sebagai ganti daripada 4 saksi. Karena kalau ada orang zina dan terdeteksi terketahui daripada 4 lelaki yang jadi saksinya, bukan sekedar taunya ngerumpul, nggak boleh ya, maaf. Kemudian Anda dobrak seseorang dalam satu kamar, kelihatan telanjang bareng di kamar, pasti zina, belum tentu. Ini belum jadi saksi. Ya, harus tahu, maaf, maksudnya kemaluan kepada kemaluan. Akhirnya karena seperti itu dia diranjam. Dikumpul separuh badan, dilempari batu sampai meninggal. Kenapa batunya nggak boleh gede banget? Karena memang ada unsur ta'dzib. Dia diseksa dan ditontonkan di hadapan masyarakat supaya menimbulkan jera kepada orang lain. Baik, dihantam sampai meninggal. Setelah meninggal, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, orang yang taubah seperti tadi, yang gentleman seperti tadi, sekarang di mana tempatnya ya Rasulullah? Kata Nabi, saya melihat dia sekarang sedang berenang-renang di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau bertobat selesai. Iya, orang kalau bertobat selesai. Di zaman Bani Israel ada pelacur bertobat. Pelacur ini diperhatikan, bertobat. Setelah bertobat dia kawin sama orang yang soleh.
setelah itu dia punya anak, kemaluan yang maaf sebelumnya dia berlacur, dari kemaluan itu Allah kasih rezeki 7 anak dan semuanya menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau bertaubat insya Allah. Oleh karena daripada itu ya, mari kita berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak untuk membaca istighfar. Kalau seandainya dosa itu terkait kita dengan Allah dengan 3 tadi. Menyesal, kemudian apa itu berhenti daripada itu dosa, berazam, rencana kuat tidak mengulangi. Lantas bagaimana kalau besok masih ngulangin lagi? Ya berarti besok taubat lagi. Paham ya? Asal saat itu Anda berazam tidak mengulangi, maka sudah sah. Walaupun mungkin besok kondisinya beda, tergoda nafsu, tergoda saudara, tergoda lingkungan, tergoda keluarga, kondisinya beda lagi. Tapi waliyadzubillah min dzalik, jangan kemudian meremehkan. Yang penting besok tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Kuatirnya di saat maksiat mati diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Ini kalau dosa kita kepada Allah. Lantas kalau dosa kita kepada manusia bagaimana? Kalau kita nyinggung perasaannya, menjatuhkan harga diri manusia, berarti kita minta halal. Maaf ya, saya nyinggung kamu. Maaf ya, kemarin saya memandang kamu dengan pandangan yang tajam. Maaf ya, kita minta halal. Ya, kita minta halal. Tapi kalau itu terkait masalah harta, kalau bisa minta halal, kalau nggak bisa, ya kita kembalikan. Misalkan kita ngutang, misalkan kita nyuri, maka cara bertaubat, ya selain minta maaf, kita harus kembalikan ganti rugi. Oh yang Anda curi barangnya rusak, ya berarti ganti rugi. Tapi yang Anda curi orangnya sudah meninggal, masa mau kita kembalikan ke kuburan? Ya kita kembalikan kepada ahli waris. Ahli warisnya nggak ada. Yang saya curi hartanya, saya pengen tobat mengembalikan kepadanya, meninggal, cari ahli waris. Ahli warisnya udah nggak ada semuanya, bisa diberikan kepada hak yang berwenang. Ya, akan tapi yang kira-kira sikoh itu bisa dipercaya. Kalau enggak, yang terakhir bisa ente tasarrufkan kepada masalihil muslimin, mungkin untuk jalan, mungkin untuk masjid dan sebagainya. Cuman kalau seandainya yang punya hak muncul lagi atau ahli warisnya muncul, kau harus mengganti rugi dan kembalikan kepadanya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya enggak seperti itu. Saya pengen taubah daripada perbuatan saya yang dulu setiap saatnya mencuri misalkan, cuman mau mengembalikan, saya udah enggak punya apa-apa. Saya sudah tua dan sakit, bagaimana? Azam yang kuat. Azam yang kuat. Ya Rabb, kalau Engkau berikan kepada saya sehat dan saya punya duit, saya akan mengembalikannya. Dah yang jelas. Yang jelas dari sini, ayo, ya, jangan malu-malu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung pintu tobat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Imam Ali mengatakan, "Ajaban liman yahlik wa ma'ahun najah." Kok bisa ada orang di akhirat dia binasa? Di dunia dia hidupnya kalang kabut. Kenapa? Nabi mengatakan, tidak membuat rezeki kamu jadi tersendat-sendat kecuali karena dosanya kamu. Di akhirat dia kalang kabut, di akhirat dia diseksa. Sayyidina mengatakan ajab liman halak wa ma'ahu an-najah. Kok bisa ada orang sampai binasa padahal dia punya alat untuk bisa menyelamatkan diri? Sehingga ditanya, wa mahya mahwan najah, apa alat yang bisa untuk menyelamatkan dirinya? Dikatakan at-taubatu wal istighfar.
taubat dan istighfar. Makanya kalau seandainya maaf di antara kita pekerjaannya menjadi nggak lancar, mungkin lagi enak kerja, gaji yang tinggi, di PHK, mungkin sampai terseret kepada penjara karena urusan daripada pekerjaan dan sebagainya, maka para ulama beliau mengatakan tidak lain dan tidak bukan mungkin sebabnya ada dosa pada diri kita. Selama kita taubahnya benar, istighfarnya benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Karena Nabi mengatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallah min kulli hammin faraj." Siapa orangnya yang terus membaca istighfar, senantiasa Allah akan jadikan setiap daripada kesusahannya mendapatkan solusi. Wa min kulli dzikin makhraj, kalau dia tersempit, ya terdesak depan, belakang, atas, bawah, kanan dan kiri daripada masalah-masalah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Dan ditambah lagi warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga dari sini bagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Orang yang ahli taubah senantiasa akan ditolong sama Allah, dikasih banyak duit, dikasih banyak anak, dikasih banyak kebun dan sebagainya. Ini semuanya karena ahli taubah, ahli membaca istighfar. Nabi kita Muhammad SAW saja yang mendapatkan gelar ghufira ma taqaddam min dambi wa ma ta'akhir, dosa yang lewat dan akan datang senantiasa diampuni oleh Allah. Setiap hari enggak kurang membaca istighfar daripada 70 hingga 100 kali. Bagaimana dengan kita? Oleh karena daripada itu, ayo ya, perbanyak kita membaca istighfar. Apakah dengan kalimat astaghfirullah, atau dengan kalimat astaghfirullahalazim, atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ila akhir. Baca semuanya. Ya, baca semuanya. Dikatakan tuba liman wujida fi sahifati istighfaran katsira. Kalau Anda perbanyak istighfar, maka beruntung. Ya, beruntung sekali kalau seandainya buku catatan amal Anda nanti di akhirat, di situ ditemukan banyak sekali kalimat istighfar. Bahkan dikatakan ya talala nur, buku catatan amal nanti yang akan Allah berikan sama kita, kok tertulis sebanyak istighfar, akan memancarkan cahaya yang begitu tinggi. Bahkan dikatakan dalam satu hadis yang mengucapkan astaghfirullahalazim, Allah akan tanamkan kepadanya pohon yang mulia dan megah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam bulan Rajab ini kita bisa mengisi waktu dengan memperbanyak taubah dan membaca istighfar, minta ampun senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni semua dosa kita sehingga semua yang menjadi hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.